tidak, tapi ketenangan hati. Semakin kita ibadah dengan tenang, semakin ibadah kita dengan ikhlas, itu salah satu cermin ibadah kita diterima oleh Allah. Makanya dalam Thariqah Syadiliyah yang dipimpin oleh Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, beliau bukan kalangan dari dzurriyyah, bukan kalangan dari habaib, tapi dia murni, bahkan dia berhijrah melalang buana sampai ke Afrika, ke Maroko. Apa yang dia katakan? Wahai umat manusia, selama kau berbuat baik, tidak berbuat maksiat, itu lebih baik daripada ibadah sehari semalam, tapi besok kau tidak beribadah. Kalau begitu, emang benar kita puasa tidur lebih bagus. Karena apa? Menjauhi dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian, untuk agar ibadah kita lebih ayem, lebih tentram, gimana caranya? Satu, kita ikut apa yang dilakukan oleh Bilal, wahai saudara-saudaraku. Bilal itu masuk surga bukan karena dia ahli ibadah, tidak. Apakah dia karena ahli sholat adzan? Tidak. Tapi kata Rasulullah, wahai kau Bilal, kau ini masuk surga bukan karena ibadahmu, karena ridhanya Allah, rahmatnya Allah, karena kau istiqomah melakukan wudu. Bagi teman-teman yang ada yang di luar negeri sana, yang ada di manapun saudaraku, kau hari ini berangkat kerja, wudu. Di tengah perjalanan kau batal, nggak masalah. Tapi kau sudah mendapat ganjaran wudu. Kau batal, wudu. Kalau tidak ada air, tayamum. Dari hal inilah, hal sekecil ini, Bilal aja masuk surga karena rahmatnya Allah hanya sebatas wudu. Makanya orang yang tidak diterima ibadah Allah itu sulit untuk kita katakan. Cuman ada beberapa versi dalam kitab Syekh Abil Hasan itu yang menghalangi ibadah kita diterima Allah itu tetap dari sisi Allah. Tapi minimal itu orang yang selalu meri, selalu orang yang selalu ikut campur urusan orang lain dalam hal yang jelek, memiliki hati yang keras, kaku, bahkan zalim. Zalim ini yang dikatakan zalim dalam hal ibadah, seumpama Uli Isna ini minta maaf kepada orang. Yang salah Umi Isna. Tapi Umi Isna minta maaf kepada yang disalahin. Umi Isna sudah tulus ikhlas minta maaf kepada Mbak Irma, katakan. Tapi Mbak Irma nggak mau memaafkan. Itu urusannya Mbak Irma dengan Allah. Buktikan saja. Orang yang meminta maaf, itu hatinya akan luluh. Orang yang meminta maaf dan dia kok memberikan maaf, dia akan menjadi ajar. Artinya seperti hujan di waktu kemarau. Bahkan dalam suatu qasidah yang selalu digembor-gemborkan oleh Nasidaria yang di Indonesia, yang dipimpin oleh Mbak Mutaharah, kemanapun saya itu selalu menggunakan itu. Belayan ibu emang tidak ada belainya. Dimanapun saya selalu itu menggunakan ibu. Kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, dan merawat
lalu membesarkan putra-putrimu ibu. Lautan kasih sayang pada setiap insan, mataharinya alam sebagai perumpamaan dunia isinya belumlah sepadan sebagai balasan ibumu melahirkan, doanya terkabulkan keramat di dunia, kutubnya kenyataan. Jangan coba durhaka, surganya Tuhanmu di bawah kakinya, ridhonya ibumu, ridha Tuhan jua. Wahai jangan jadi anak durhaka, ibu kaulah mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa Ini saudaraku, ibadah kita diterima dan tidaknya, hati kita tenang dan tidaknya, tapi kunci pertama itu kepada ibu. Kenapa? Emang doa itu tidak terhalang doanya seorang orang tua kepada anaknya. Kau saudaraku yang ada di luar sana, kau telepon hari ini, kau yang masih memiliki orang tua. Ibu, saya kerja di sini bu, minta ridamu. Semoga tahun depan, kalau tahun ini saya nggak bisa pulang, tahun-tahun yang akan datang, saya dapat berjumpa dengan kau ibu. Niscaya orang tuamu, wahai saudaraku, mendengar perkataanmu seperti itu, kau minta doakan. Wallahi, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lakum fayakun. Pasti diijabai oleh Allah. Enggak usah ragu. Makanya penentu ibadah kita diterima yang jarang orang memikirkan adalah doa orang tua. Sebagai selanjutnya, ada suatu kisah lagi. Teman-teman, saudaraku yang ada di sana. Ibadah kita, alangkah bagusnya mengerucut kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada suatu kisah, orangnya ini tidak ahli ngaji, bodoh. Kalau orang Indonesia mengatakan orang itu Samin. Suku Samin itu ada di Jawa, di Blora ada, di Pati ada. Kalau di seluruh Indonesia ada. Cuma nama-namanya lain. Di Jawa Barat Badui, suku Samin juga dalam juga ada. Seperti ini. Orang Samin ini naik haji. Dia tidak bisa membaca haji, bacaan lafaz haji. Dia mau makan, dia hanya membaca doa ya Karim. Dia mau tidur hanya membaca ya Karim. Dia mau apapun yang dia pahami ya Karim. Namanya orang Badui, orang Samin. Suatu saat orang Badui Samin ini kisah nyata wahai saudaraku, dia melaksanakan ibadah haji. Dia melingkari Ka'bah dengan mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Kanjeng Nabi itu
berada di atas Ka'bah, di dalam Ka'bah. Kemudian Sayyidina Umar itu melihat dari atas, melihat orang tawaf Ka'bah kok ya Karim, ya Karim. Kemudian sahabat Umar ini matur bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, ya Umar, ini ada orang aneh. Masa tawaf ibadah haji kok hanya ya Karim, ya Karim, ya Karim. Karena Rasulullah ini penasaran, dilihat itu. Disaksikan dari bawah, di bawah itu dilihat. Oh, orang itu melingkari Ka'bah, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Kemudian Rasulullah ini di belakangnya orang Samin tadi. Sama persis yang dilakukan oleh orang Badui, orang Samin itu. Samin mengatakan ya Karim, Rasulullah mengikuti orang Samin. Ya Karim, ya Karim. Ya Karimnya ada dua. Karena merasa ya Karim yang asli, yang Badui ini. Loh, ini kok ada orang bilang ya Karim, ini siapa ini? Titeni nanti. Setelah sampai ujung, tak banting nanti ini. Saya bangga ini. Ya Karim yang punya saya kok, macam-macam. Beneran. Setelah berputar sekali lagi itu langsung Kanjeng Nabi itu dibangkai ya Karim itu. Dibangkai orang Samin. Kau menghinaku ya. Dipiting. Kerusan leher Kanjeng Nabi itu dipiting itu. Kau menghina Nabiku ya. Bilang ya Karim. Ya Karim itu yang punya saya. Kemudian Kanjeng Nabi itu menangis. Kanjeng Nabi menangis, sahabatku, saudara-saudaraku. Dilihat Jibril dalam alam ruhaniyah, wahai Muhammad, kenapa kau nangis? Apakah kau nangis karena dipiting orang Samin itu? Bukan Jibril. Aku menangis bukan karena dipiting. Aku menangis karena ada umatku yang belum kenal aku bilang ya Karim. Udah kamu ngaku aja Muhammad, ngaku aja kamu, oleh Jibril gitu kan. Ditanya oleh Rasulullah. Wahai Pak, saya kiaskan namanya ini Pak Isna. Pak Isna, kenapa kau bilang ya Karim? Ya siapa? Kamu siapa? Aku ya yang di sini. Apakah kau tidak pernah melihat nabimu? Tidak pernah. Kau macam-macam menirukan ya Karimku. Tak sampaikan kepada nabiku. Loh, apakah kau belum pernah bertemu nabimu? Belum. Nabimu siapa? Muhammad. Seketika hatinya kaget. Ya Allah, ada orang yang belum pernah bertemu aku kok bisa cintanya seperti itu. Benar kau belum pernah bertemu Muhammad? Belum. Nanti tak sampaikan kepada nabiku. Wahai Pak Isna, Muhammad itu aku. Hah? Muhammad itu aku. Benar. Aku Muhammad itu. Nangis Badui itu. Samin itu nangis. Ya Allah ya Rasulullah. Ampuni saya ya Rasulullah. Saya ini orang yang bodoh. Saya ini nggak pernah ngaji. Saya mau makan ya Karim. Saya mau tidur ya Karim. Wahai kau. Orang Badui, orang Samin. Kecintaanmu seperti itu. Ya Rasulullah, tolong apakah nanti saya bisa masuk surga? Dijawab oleh Rasulullah atas bocoran Jibril. Muhammad, dia nanti masuk surga. Kata Jibril, kau akan masuk surga. Benar ya Rasulullah? Benar. Langsung kegirangan orang Badui tersebut. Apa ilmu hikmah dari sini, wahai saudaraku? Kau ada di negeri orang lain. Kau bekerja mencari nafkah. Kau belum pernah bertemu Rasulullah. Aku sendiri pun yang bicara ini, yang menganggap diriku lebih baik, ternyata juga belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Orang Badui itu bertemu Rasulullah dalam hidupnya, tapi dia sebelumnya belum bertemu Rasulullah. Tapi kecintaan dia, Masya Allah, dijamin oleh Allah lewat Jibril dan lewat Nabi. Walaupun belum bertemu, tapi senangnya seperti itu pun masuk surga. Apalagi dengan kita yang era milenial ini belum pernah bertemu, belum pernah berjumpa, tapi selalu kita memanjatkan Sallallahu
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafitaini ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafitaini ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi. Hanya mengambil 2 hikmah saja. Orang yang puluhan tahun yang tidak memiliki anak atas izin Allah, ahli sedekah yang tidak mengharapkan rahmat Allah. Dia tidak mengharapkan rahmat Allah, Pak Suparman tadi. Tapi dengan tulus dan ikhlas, entah diterima dan entah tidak, dia atas izin Allah memiliki anak. Nabi Zakaria juga sama. Yang kedua Pak Isna. Maafun Umi Isnanya, saya kiaskan. Walaupun dia sampai tidak pernah berjumpa Rasulullah, tapi kecintaan terhadap Rasulullah dengan cara-cara yang bagus, dia juga dimasukkan surga. Walaupun belum pernah bertemu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai saudaraku, itu saja dan alhamdulillah pun sudah setengah jam. Tadi saya minta maaf karena kita akhir bulan dari 10 terakhir kita kumpul di rumah Gus Baha. Gus Baha itu Rembang, saudaraku, Rembang, Kragan. Kita setiap 10 terakhir ganjil kita ke sana, acara aki kita nyetrumkan Quran kita. Makanya jangan kau suka mencaci orang yang belum puasa, jangan kita mencaci orang yang belum sholat. Siapa tahu dia yang tidak sholat, tidak puasa, siapa tahu yang masukkan itu Allah. Hanya rahmatnya Allah yang memasukkan kita ke surganya Allah. Siapa tahu kita yang ahli ibadah, ahli sholat, tapi sering menggunjing aib orang lain, menghinakan orang lain, malah masuk neraka. Kenapa? Setan, iblis, bukan karena dia bodoh, tapi dia pintar, tapi merasa paling pintar dan menghinakan teman-teman yang lain. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Semoga Allah memberikan panjang umur kepada saudara-saudaraku yang ada di luar negeri. Sehingga tahun ini tidak bisa mudik, bertemu dengan kedua orang tua kalian. Tahun-tahun yang akan datang, diberikan umur panjang, sehingga dapat bertemu keluarganya. Itu aja, terima kasih. Yang lain-lain kalau ada pertanyaan sebisa saja. Dan salam, tadi saya jam 1 setelah zuhur bilang sama Kang Baha dengan Gus Baha, Kang Mas nanti kapan-kapan kalau diizinkan ngaji ke Taiwan, ke Korea. Biasa kalau ke Korea pernah kita. Kang Baha bilang yang 3 itu sudah yang muda-muda saja, yang baca saja saya yang ke luar negeri, yang saya tak mulai ngaji. Makanya pun saya sampaikan kepada saudara-saudaraku, karena murid Kang Baha ini semakin banyak, dia ngulang. Seperti di pesantren saya, pondok pesantren sini yang khusus hafid dan thariqah juga seperti itu. Makanya bukan saya merasa bukan paling pintar, tidak. Saya hanya sebatas kalau saya ngaji babakan orang tua, wallahi wahai saudaraku, tidak bertemu dengan siapapun, saya bisa menangis dengan sendirinya kalau membahas dengan orang tua. Karena emang belum bisa apa-apa yang saya kasihkan kepada orang tua saya. Itu saja. Nanti kalau ada pertanyaan sebisa saya
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, terima kasih. Syukran kasiran jazakillah Abah. Langsung saja di sini kita tanya jawab pada sore hari ini di Rona Senja. Sebutkan nama dan jangan lupa passwordnya. Rona Senja, Ramadan kita hikmah tarbiyah menggapai ridha dan berkah. Langsung saja kepada seluruh jamaah Majelis Ta'lim Ilamit on Air dengan hormat kesempatan saya persilahkan. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 orang. Silakan yang duluan. Yes. Ramadan kita hikmah tarbiyah menggapai ridha dan berkah. Allahu Akbar. Barakallah. Ibu Ani Anggira, silakan. Nggih, kula Ani sangi Banyuwangi Abah. Ngapunten ya Abah badhe nderek tanglet. Nyuwun solusinya bagaimana kita itu berdoa bisa khusyuk, karena saya itu berdoa itu terkadang itu bisa hilang doa saya saking ngantuk kesir katanya niku Abah. Bagaimana bisa khusyuk ngoten ya Bang nggih, atas jawabannya matur nuwun ngoten nggih. Nggih. Langsung mawon apa? Nggih, mangga ndherekaken langsung mawon apa? Langsung nggih, Mbak Yu Anis Banyuwangi. Saya dulu pernah mondok Mbak Yu di Banyuwangi di Kampung Kebuan. Kampung Kebuan itu kampung khusus Kerok Bokong atau khusus kampung sandat Mbak Yu Anis. Saya pernah ke sana itu dulu. Daerah ler niku Abah. Betul. Belum bisa dikatakan santri. Jadi kalau tidak bisa menyandat kiainya. Seingat saya seperti itu. Jadi ilmu sandat itu bukan ilmu hitam. Ilmu sandat. Ilmu apapun itu tergantung orang yang memakainya. Kalau memakainya hanya untuk mencari maisha ya ilmu kurang bagus juga. Tergantung yang pakai. Songkok bagus, baji bagus. Kalau bukan buat untuk main dadu ya tetap jelek. Mbak Yu Anis, ini pertanyaan jenengan Mbak Yu Anis. Bukan jenengan yang tanya Mbak Yu. Bukan jenengan. Yang bertanya ini seluruh orang yang ada di dunia ini Mbak Yu. Benar. Makanya ini pertanyaan ini yang pernah diajukan kepada Kang Bahak, kepada Gus Bahak Mbak Yu Anis. Kemudian dia bilang gini. Karena saya dianggap gendeng gitu kan. Gila, orang edan. Saya jawab, orang gila, orang edan bagus kok Kang Bahak. Kenapa? Dia matinya mukso. Orang edan gila itu nggak ada jasadnya. Siapa yang pernah melihat orang gila meninggal? Nggak ada. Nek ngono wong edan tidak dimakamkan, wong tidak ada jasadnya. Kalau orang edan tidak ada jasadnya berarti tidak dapat mendapat siksa kubur. Kalau begitu Mbak Anis kalau nggak mau mendapat siksa kubur kudune. Ini Mbak Yohanis, pertanyaan jenazah saya itu bagus dan banyak yang ditanyakan. Ini bukan dalam takaran doa Mbak Yohanis. Bukan takaran berdoa. Orang sholat itu kan berdoa juga. Mbak Yohanis dan saya juga. Terkadang orang sholat Allahu Akbar. Itu doanya bisa mencari duit yang Mbak Anis didomok nanti mencari kok Mbak Yu. Jadi sholat itu bisa mencari uang Mbak Yu. Iya ya. Duitku mah tak domok dhuwur TV, apa tak domok nanti. Iya nak jero buku. Iku sholat Mbak Yu Anis. Sholat saja itu masih bingung mencari. Apalagi berdoa. Tapi lihat dari Gus Bahak. Gus Bahak bin Mbah Nur Salim, murid dari Mbah Maimun Zubair. Minimal itu hanya kiatat. Orang yang berdoa itu sama halnya orang yang berwudu dan setelah wudu dia getah mengeluarkan di gusinya itu ada getah sidik. Nah itu ada orang seperti itu. Tidak memandang puasa dan tidak. Maknanya seperti ini. Orang yang berdoa itu tidak perlu dengan tata cara yang ya kalau ada yang panduan kan harus wudu, mengangkat tangan. Tidak. Orang yang berdoa dalam ilmu thariqah dia berzikir kepada Allah itu sudah doa. Ingat kepada Allah. Makanya pun setiap doa kok jenengan ujuk-ujuk ngantuk. Ini doanya dilihat dulu. Jenengan berdoa dengan jamaah banyak atau doa sendirian. Kalau Mbak Yu Anis doa sendirian Mbak Yu, jangan pelit. Nah itu.
Kang Mbak selalu mewanti-wanti saya. Berdoa, apalagi seorang kiai tidak boleh pelit. Apa sih doa pelit itu? Doa yang berdoa untuk dirinya sendiri. Makanya Mbak Yu Anis, kalau berdoa minimal wasilahkan satu. Mbak Yu Anis ini katakan di luar negeri. Bisa membaca. Bukan karena guru SMP, SMA Mbak Yu. Tapi guru TK atau guru SD. Apa yang dimaksud? Doakan orang tua itu pertama kali. Ya Allah, jangan doa terlalu banyak Arab kalau tidak paham artinya. Ya Allah Gusti, saya berdoa keberkahan kepada orang tua saya dan guru-guru saya, ya Allah. Jangan berdoa Arab kalau tidak paham artinya. Nah, habis itu doa buat diri kita sendiri. Dan jangan pernah berdoa lenden. Kata Kiai Sumarto Kasmin bin Bahlasidin, guru Quran saya, kalau orang itu ngaji, kalau orang itu doa dan lenden itu gegernya ini bersandar, pasti ngantuk. Ngaji kok lenden, ngantuk. Bahkan orang yang berjumatan, suami-suami jenengan, kalau Jumatan kok dia lenden, undunya batal. Tapi undunya batal dalam arti dia tertidur loh ya Jumatannya. Tapi kalau dia tertidurlah, kalau tidak lenden, nggak batal undunya itu. Makanya pun paling utama Mbak Yu jangan kebiasaan. Kalau jenengan sidik-sidik kok mudah mengantuk. Jangan terlalu minum-minum makanan yang manis Mbak Yu. Mbak Anis hindari makanan yang manis. Kalau jenengan mudah ngantuk, maaf. Kalau kau kerja waktu pagi jam 8-9 padahal malam nggak terlalu bergadang, kok mudah ngantuk, hindari makanan manis. Yang paling bagus makanan buah. Makanya seorang wanita menghindari penuaan akeh-akeh mangan apel. Saudaraku semua. Sayur. Sayur. Iya, karena memang sunnah Rasulullah biar kulit awet. Kemudian usia dipanjangkan Allah. Mbah Maimun Zubair itu kalau bekas. Makan buah itu satu menghindari kegemukan. Menghindari ngantuk. Dan awet juga seperti itu. Intinya Mbak Yuanis, saudaraku yang di Banyuwangi ya Allah, keingatan waktu latihan santet zaman dulu loh. Itu aja Mbak Yuanis, kalau ada kurang saya minta maaf, saya minta maaf. Itu aja Mbak Yuanis ya. Solusinya. Sukses saudaraku. Banyak makan manis. Oke. Nek maam sego ya maam ya, aja seperti saya yang ora kuat kerja. Silakan. Lanjut, selanjutnya pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indah, Rona Senja, Ramadan kita hikmah tarbiyah, menggapai ridho dan berkah. Allahu Akbar, barakallah. Silakan Bu Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Namudian kalau Indah saking Blitar, Ustaz. Blitar, Masya Allah. Tanglet, ini ada seseorang nggih kagungan salah ngoten nggih. Pada si fulan ngoten. Tapi dia tidak merasa bersalah. Bahkan dia itu melemparkan kesalahannya kepada si fulan. Dan akhirnya si fulan itu meminta maaf kepada dia. Tapi dengan dia meminta maaf, bukannya dia luluh ngoten nggih. Tapi malah pripun nggih? Istilah yang Jawa niku jarak ngoten malah. Dia nggak merasa bersalah, tapi malah orang yang disalah itu dia minta maaf ke dia. Terus bagaimana caranya menyikapi orang seperti ini? Itu sebenarnya. Terus pertanyaan kedua, ngapunten, Hadratullah ya, seorang wanita niku setiap siang mesti batal poso. Tapi kula niki duka nggih, padahal kan nggih posisi datang Taiwan, datang Taichung kula. Tapi setiap kali badhe dahar siang niku merasa ada yang mengintai. Padahal mboten enten tiyang namung kula kalih mbae teng dalem. Niku ada apa dengan kula ngoten? Napa ada kelainan dengan kula kadang ngrasa ngoten niku. Matur suwun penjelasanipun, matur suwun. Nggih, ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon apa? Bunda Indah Blitar, seperti tanggal kemarin waktu kita pertama, Blitar adalah tempat Pak Soekarno.
Tapi Pak Soekarno bukan asli Blitar. Pak Soekarno adalah asli orang Grobogan, Purwodadi, kecamatan desa Wirasari. Makanya kok ini hari kok mengingatkan saya masa-masa dulu semua, Mbak Anis, Mbak Indah. Salah tapi tidak salah. Ngeten, saya itu pernah difitnah orang menjadi gembong rampok. Karena saya emang pecandu narkoba dulu itu, dari semua salah itu saya ditembokkan kepada saya. Kenapa? Waktu rumah itu kerampokan, saya lewat depan rumahnya. Kemudian itu ada orang yang melihat. Saya melihat Pak Mudin waktu saat itu. Kemudian saya dipanggil kepolisian, Pak Kepala Desa, tokoh semuanya saya disidang di situ. Intinya saya disangkakan sebagai informan rampok. Karena saya sudah berhijrah emang, wallahi saya nggak mau ikut campur urusan kejelekan orang. Saya minta maaf. Saya nggak paham Bunda Indah. Saya nggak paham kepada orang yang dirampok itu. Saya sampai, kalau emang saya salah, saya terima. Kalau saya emang tidak salah, ja'alal haqqa batil bil batil karena zahuqah. Masya Allah itu. Kemudian apa yang terjadi? Saya nyaman saja. Tapi saya minta maaf Bunda Indah. Karena akhlaknya Rasulullah, kau salah, kau wajib minta maaf. Tapi kau tidak salah, tapi merasa orang itu ada yang merasa kau salahkan, itu pun ada. Seperti ini, non sewu. Ini rumah tangga. Bunda Indah, seorang kodrat wanita. Wanita itu disakiti laki-laki. Semua wanita yang ada di dunia. Wanita itu disakiti laki-laki. Dan wanita tempat untuk dibohongi laki-laki. Amit saudaraku. Wanita semua itu tempat untuk dibohongi laki-laki. Dibohongi 1-2 kali. Dia terima. Tapi waktu laki-laki ini minta maaf. Seketika dosanya dia berapapun seudung pun. Dia akan terima. Tapi dibalik. Seumpama wanita yang membuat masalah. Laki-laki belum tentu. Makanya dari hal tersebut, saya sendiri aja. Waktu saya salah dengan istri saya yang kurang pas. Kata. Kemudian saya menang, saya nggak paham. Kemudian saya yang minta maaf. Malah istri saya nangis. Nangisnya kenapa? Iya Pak, saya yang salah. Saya minta maaf, malah istri saya yang nangis. Itu yang jadi masalah Bunda Indah kan. Waktu Bunda Indah minta maaf, padahal yang salah sana. Seperti ini Bunda. Tidak usah merasa risih, tidak usah merasa rendah hati. Kau sudah minta maaf, padahal jenengan tidak salah. Sudah cukup. Akhlak Rasulullah pun jenengan lakukan. Orang yang buta disuapi Kanjeng Nabi sampai beberapa tahun setelah orang buta tersebut minta sama Allah supaya bisa diperlihatkan, Masya Allah, ternyata bisa diizini Allah bisa melihat, tapi tidak tahu namanya Muhammad. Faktanya apa? Sing disuapi yang ngelak-ngelak Kanjeng Nabi itu pun masuk Islam karena akhlak. Bunda Indah, kalau kau disakiti orang lain, terima saja. Selama itu tidak menghargai diri jenengan, agama jenengan, orang tua jenengan, biarkan saja. Masalah kecil jadi besar kalau. Dan Bunda Indah, kalau jenengan memiliki telapak tangan, amit Bunda ya, karena aliran Jawa itu satu Arjuna punya anak Abimanyu, Abimanyu dia anak Parikesit, Parikesit dia anak Gendroyono, Gendroyono dia anak Yudoyono, Yudoyono dia anak Joyoboyo, Joyoboyo dia anak Pramesti, Pramesti dia anak Angling Darmo. Nah ini kitab Joyoboyo itu dikisahkan kalau Bunda Indah ini memiliki telapak tangan untuk menjawab pertanyaan yang yang kedua, batal puasa tadi. Kodrat wanita itu tempatnya sedih bisa, tapi tangan Bunda, kalau telapak tangan yang sebelah kiri, teman-teman sudah paham semua. Telapak manusia plat mobil itu katakan Pati K4751A, itu berarti plat nomor. Plat menungso juga sama, tangan kiri Bunda. Coba Bunda Indah jenengan persani telapak tangan jenengan.
itu telapak tangan kiri jenengan Bunda, itu yang pertama seperti huruf V. Yang sebelahnya seperti huruf I. Itu adalah angka 81 Bunda. V itu kan angka 8 tulisan Arab, yang berdiri 1 berarti 81. Telapak tangan kanan Bunda, tadi yang kiri ya, tadi yang kiri. Yang ini yang kanan Bunda, 1 itu angka 1. Yang satunya kemudian adalah V bawah, berarti angka 8. 8 berarti platnya Bunda, platnya Mbak Yu, semua Bunda. Nah ini adalah 81 dan 18. Ini plat ciptaan Allah. Bila kita gabungkan menjadi Asmaul Husna 99. Itu plat ciptaan Allah kepada manusia. Nah garis tangan ini Bunda dalam takaran Joyoboyo, saya nggak melihat garis tangan Bunda Indah. Kita terkadang tengok-tengok, diam diri, terkadang pas-pas di hati. Iwasbisubi sudurinas. Ada orang yang melihat. Maaf Bunda, jin dimanapun itu ada. Makanya di kitab Joyoboyo itu, Joyoboyo tidak memandang orang Jawa, seluruh dunia. Kalau rumah itu Bunda kok dengan orang Jowo katakan, kalau merasa ada yang ngawasi makhluk, gunakan burung kicau Bunda, kalau diizinkan. Rumah yang ada burungnya itu berzikir kepada Allah. Ya, burung yang berzikir itu mengagungkan asmane Gusti Allah. Makanya pun terkadang jin jahat itu kalah dengan siulan burung karena berzikirnya burung itu. Makanya garis tangan Bunda kok yang angka 8 ini tepuk, mengkerucut, identik Bunda itu mudah menangis. 1. Yang kedua, maaf Bunda, maaf saya jenengan terlalu banyak dibohongi laki-laki atau disakiti laki-laki, ngoten mawon. Itu hanya kiasan primbon Jawa Bunda. Itu Bunda ya, untuk ya kalau ada was-was, ada makhluk apa jin apa, itu yang paling bagus. Kalau jenengan bacakan Arab ini dan itu, maaf jin ahli ngaji. Tapi emang yang paham itu burung. Seperti gempa kemarin Tuban itu, burung di tempat saya itu langsung berkicau semua. Paham? Di sana pun sama, makhluk itu sama. Tidak jaminan, jin juga pintar ngaji. Tapi Masya Allah, burung berkicau itu menghindari suasana sepi, jadi suasananya hidup. Nah, cara orang Cina, feng shui-nya bagus. Itu Bunda Indah, saudaraku Blitar. Semampu saya. Itu Bunda ya. Kalau paham garis tangan mungkin sedikit banyak, kita sakit, ya hanya sebatas kiasan. Indah. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Masih ada lagi? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona Senja, Ramadan kita hikmah tarbiyah menggapai ridha dan berkah Allah Akbar barakallah. Silakan Ibu Supriyati. Ya, saya Ibu Supriyati dari Pati. Pak Ustadz, saya mau tanya. Nah, Pati katanya di. Ya, Patinya mana ini Mbak ya? Patinya Gunung Ungkal, Jerai. Gunung Ungkal. Nah, sana kemarin jauhnya desanya. Ya, Jerai, Pak Ustadz, wisata sekarang bagus, insya Allah. Saya mau tanya gini, orang tua saya kan sudah meninggal. Belum lama lah, mungkin 3 tahunan yang lalu. Dan saya merindukan minta doa orang tua saya. Saya itu rindu sekali ingin meminta doa. Tapi kan pada kenyataannya memang udah nggak bisa. Ketika saya juga baru di sini. Dan rasa-rasanya itu berat gitu. Sedihnya itu dalam. Udah orang tua udah nggak ada. Saya juga jauh merantau lagi. Minta doa juga udah nggak ada tempat untuk meminta doa. Kayaknya jadi kesedihannya itu kayak dalam banget ya. Terus bagaimana Pak Ustadz minta doa kepada siapa yang terbaik selain orang tua kita ini? Terus bagaimana cara menghilangkan kesedihan ini gitu. Biar tidak terlalu dalam sedihnya gitu. Itu aja Pak Ustadz. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, monggo apa? Ini pertemuan yang kemarin ini. Pertemuan yang kemarin masih saya ingat Pak.
Apabila anak manusia seperti itu telah pergi ke alam baka, putus sudah semua amalnya kecuali hanya 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, keduanya ilmu yang berguna bagi sesamanya, yang ketiga doa anak yang salih yang akan dapat meringankan dosa. 1 Mbak Yu Suprihati, jangan kau ragu Mbak Yu, jenengan bisa sampai ke luar negeri ini karena ridhani Gusti Allah dan karena ridhani orang tua jenengan. Buktikan jenengan merantau sukses Mbak Yu. Saya paham jerai Mbak Yu, dan ini bulan ini juga bulan ini, kalau jenengan nanti mohon dikasih tahu nama orang tuanya Mbak Yu. Mbak Yu Irma ini, coba orang tuanya siapa ini? Siapa? Dia nanti bisa inbox ke saya ya. Nanti kasih saya ya. Nanti inbox ke saya bisa prihatin ya. Nanti kasih tahu orang tuanya, saya doakan beserta jamaah Thariqah dan pondok pesantren. Saya itu nanti. Dan juga nanti saya ngaji di Jerahi juga bulan ini Syawal ini nanti muslimatan. Alhamdulillah ya Allah. Ke sana. Salam Jerahi. Ini kok saya gedek ini ngaji sore ini kok kepethuk temen sedulur full tenang ya Allah. Orang yang meninggal itu pada dasarnya tidak meninggal Mbak Yu. Ini yang membuat kita sedih. Orang yang meninggal pada dasarnya tidak meninggal. Orang yang ada di dunia pada dasarnya malah meninggal. Jasad ini adalah penghalang kita untuk hidup. Makanya jasad ini terkadang ono elek, ono apik, tapi ruh nyawa nggak pernah berbuat jelek. Makanya dengan meninggalnya wong tuane jenengan itu malah hidup. Kata Rasulullah, apabila aku meninggal, kata Rasulullah, akan ku mintakan doa kepada Allah karena aku dekat dengan Allah. Apabila aku masih hidup, akan membuat sunnah-sunnah terbaru yang meringankan kepada umatku. Itu kata Rasulullah. Dan nek wong tua meninggal, malah apa Mbak Yu, dalam arti apa? Selama jenengan budgai tenanan. Nek soal ibadah itu Allahu a'lam, salat itu Allahu a'lam, kemampuannya terbatas. Yang penting budgai tenan, wong niatin jenengan golek maisah ibadah golek rezeki. Angger lembut budgai tenanan, sok mben nazari Mbak Yu. Ya Allah Gusti, saya kontrak 3 tahun, ya Allah kerja di sini. Kula sukses ya Allah, kula berhasil ya Allah. Fa insyaallah kula mantuk, kula badhe format yang sepuh kula maosaken 30 juz Quran sing ahli Quran tenan ya Allah. Ganjarane kula tasyarpaken dumateng wong tua kula. Anak soleh, doane anak itu. Nah, kenapa kok jenengan tidak ikhlas? Karena emang manusia ngoten jasad itu, orang yang kehilangan orang tua pada dasarnya di dunia ini loh ya, itu pada dasarnya pintu surga kan tidak. Nek urip loh atuh jenengan merantau. Apa yang harus dilakukan? Pintu surga tertutup, tidak bisa meminta doa Pak Ustaz. Oh, bukan seperti itu. Orang tua yang ada di dunia, 1, itu orang tua kandung. Yang kedua, guru. Makanya guru terbaik itu adalah guru yang membina kita, yang ngulang alif, ba, yang ngulang mim, fatangah ma, ta, fatangah ta, mim, domahmu, Mbak Irma, matamu. Nah, itu seperti itu. Ya, ilmu yang bagus dari guru TK itu loh. Makanya saya sampai tinggi, sampai sarjana, sampai S2 saat ini. Yang membesarkan, yang membuat siapa? Orang tua dan guru TK. Bahkan saya nggak masuk TK, guru SD. Makanya pun Mbak Yu Suprihati, sesuai namanya Mbak Yu ya. Suprihati. Masya Allah. 1. Jenengan kerja di luar negeri, buktikan sukses. Dengan 1 tujuan, nazar Mbak Yu. Dalam hati. Nazar itu harus terucap, jangan dibatin. Kalau dibatin bukan nazar. Yang sudah terucap itu namanya nazar. Syukur ada saksi. Kalau ada yang menyaksikan, nek lali sama sing eling. Ya Allah Gusti, saya ditinggal orang tua saya. Ya Allah, seumpama saya berhasil memiliki wancane kerja golek duit, untuk duit akeh ya Allah, kalau akan mendoakan orang tua dengan saya mengadakan acara khatmul Quran. 1. Ya Allah, hati kalau kok mboten ridho Quran ikhlas, enggak boleh Mbak Yu.
Karena kenapa? Kebanyakan orang-orang yang merasa sedih itu karena satu. Mbak Yu Suprihatin mungkin dari dulu jenengan orang tua itu banyak disakiti, disepelekno wong tua. Orang yang sedih itu bukan kok malah disayangi, mboten. Wong sing disepelekno wong tua, nalikane wong tua malah akan sedih, Mbak Yu Irma. Orang yang disepelekan orang tuanya masih kecil sampai dewasa, kok wong tuanya meninggal, dia akan lebih sedih daripada wong yang disayangi. Itu emang hukum seperti itu. Pamane Mbak Suprihatin dari kecil sampai menikah tidak terlalu disayangi wong tua, bahkan dulure luwih disayangi, nalikane wong tua jenengan meninggal, jenengan akan lebih sedih. Tapi dengan sedih jenengan mampu membalas budine wong tua, jenengan berhasil merantau, wong tua oleh bangga, Mbak Yu. Makanya buktikan kiat yang terakhir. Setelah maghrib Mbak Yu, bar sholat maghrib atau bar subuh. Bar maghrib itu bukan pas bar sholat maghrib, Mbak Yu. Bar maghrib itu habis maghrib, entah sholat dah tidak. Bar subuh bukan bar sholat subuh, setelah subuh. Bacakan Fatihah, Mbak Yu. Fatihah sekali saja. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 11 kali, ya Allah, berikan kenikmatan kubur kepada orang tua saya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tutup Mbak Yu sampai itu. Wallahi, tutup itu Mbak Yu. Doa anak kepada orang tua sama halnya doa yang baik tidak terhalang. Doaku Mbak Yu, Pak, insya Allah nanti diinjerahi, saya datang, mungkin yang kedua kali ini saya diinjerahi muslimat, dari beberapa muslimat pasti ke sana saya. Durene alhamdulillah masih ini dari sana kok itu. Juga alhamdulillah Mbak Yu Irma, saya makasih hari ini Mbak Yu, nggak ada keindahan lebih. Saya tadi waktu nyanyi tadi sudah nangis Mbak Yu, kalau nyanyi ibu itu 3 orang ini Mbak Yu Anis, Mbak Yu Bunda Indah, Mbak Yu Supriyanti kayak ngiling nawakku di satu mondok di sana, kedua Pak Karno, yang ketiga ini dulu rewak itu. Masya Allah, Mbak Yu Irma kalau melihat kampung Gunung Wungkal, jalannya Mbak Yu, Masya Allah. Di sana, Masya Allah. Mugi-mugi paring barokah, satu mugi wong wedok kabeh, wong lanang kabeh saestu mugi-mugi jenengan dicintai oleh suami jenengan, dicintai Allah. Bukan langit, bukan bumi, bukan pula kehebatan, iman dan takwamu sayang, mencintaimu aku tenang. Ku ingin menjadi syurga dalam lembaran hidupmu. Kau jadikan aku imam, bimbing aku jalan kebenaran. Mungkin dulur kabeh jadi imam boleh rezeki ya boleh. Amin. Oleh paring barokah dening Allah. Itu Mbak Yu, hari ini ya Allah aku iso nangis, iso guyu kepethuk dulur-dulurku, ya Allah muga-muga seneng adat ae berkah. Kang Mas Baha saestu nanti kula matur kalih Gus Mbak. Kula munik Gus itu Mbak Yu selalu ngundang Kang Mas Baha itu, ada keluh kesah di teman-teman luar negeri, di Jepang juga banyak keluh kesah seperti itu. Waktu saya ke Korea, badal Gus Mbak ya seperti itu. Banyak cerita nggak bisa sholat Allah, wis penting but gawe itu golek ibadah. Wong ibadah tidak sholat blokok. Itu Mbak Yu Irma, mungkin jenengan di sana sudah mau buka atau gimana. Terima kasih, dan saya itu apabila kekurangan saya mohon maaf, dan dinungo semua saudara saya yang ada di sana diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan majikan-majikan yang sayang, diberikan rezeki sehat apapun kemudahan, dan Mbak Yu Indah diberikan ketenangan yang saran saya seperti itu, dan Mbak Yu Anis tempat saya latihan santet zaman dulu, dan Mbak Yu Suprihati tempat healing, jalan-jalan pegunungan yang jalan terjal. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Lajeng apa nyuwun barokah doa untuk kami semua Abah, dan juga kemarin yang ada gempa, alhamdulillah Abah juga menelpon saya dan menanyakan kabar untuk seluruh jamaah Hilal Medan Air.
Semoga kami semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, Abah, dan tidak terulang kembali dalam keselamatan, berangkat dalam keadaan sehat dan pulang pun dalam keadaan sehat sampai ke pangkuan keluarga. Kalau saya doa jangan muni amin keras ya, aminnya siri aja atau dibatin boleh. Alasan saya kalau jenengan muni amin keras itu kayaknya kok kurang sopan. Amin artinya kabulno. Kalau amin kabulno nyentak rasanya Mbak Yu. Di siri aja dalam hati aja nggak masalah. Saya doa itu apa ada yang tulus dari hati. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, sayyidil awwalina wal akhirina wa salim wa radhiyallahu ta'ala min sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya fi ni'mah. Wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik wa hadratir ruhi sultanul awliya al muhaqqiqin Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili bin Abdullah bin Abdul Jabbar bin Tamim bin Hurmus bin Hatim bin Kushay bin Yusuf bin Yusha bin Marat bin Battal bin Ahmad bin Muhammad bin Isa bin Muhammad bin Hasan bin Ali bin Abi Talib simbah Syekh Muhaiminan Bunarto Temanggung simbah Syekh Abdul Jalil Tulungagung wa khususan ila hadratir ruhi waliyatullah wa lisaghfarallahu dzunubahum wa satara ayyuban taqabbal amalhum wa hadratir ruhi yang sepuhipun Mbak Yusuf Rehati ya Allah wa hadratir ruhi min ahlina wa ahlikum wa ahliku beripun dulur-dulur majelis taklim imamit on air taklim panjenenganipun wa ahliku beripun dulur mawar wangi kenanga jareng ceria melati putih berseri anggrek merah Kamboja Jaya lavender oye sakura merdeka cempaka tercinta sedap malam tulip mania wa hadratir ruhi wa ahli kuburipun Ustaz Misbah Husudur wa ahli kuburipun Umi Isna Hidayati Umi Uli Ami wa ahli kuburipun Mbak Yu Irma ya Allah fi hadhil majlis Ghafarallahu dzunubahum wa satara ayyubahum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah Gusti wonten ing kesempatan wedal sonten punika ya Allah kula nderek silaturahim wonten dulur-dulur saudara-saudara saya ya Allah yang ada di luar negeri ya Allah saged ngaos sareng-sareng ya Allah ganjaranipun pahalanya ya Allah tasyarafakan berkahanipun ya Allah berikan kepada saudara-saudara saya yang ada di luar negeri ya Allah berikan panjang umur ya Allah berikan sehat walafiat ya Allah Allahumma berkah Allahumma barokah Allahumma sehat Allahumma lancar, Allahumma sugih harta bandanipun ya Allah, sugih ibadahipun ya Allah, sugih keselamatanipun ya Allah. Allahumma adfa' lana ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasiyuf al mukhtalifah wasadaida wal mihan madhara minha wa mabaddan min baladina ya Allah hadza Indonesia ya Allah hadza Taiwan ingkang kembah ya Allah hadza sinten kemawon dulur kula ingkang mirengaken dal sonten menika ya Allah khassah wa min buldani muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya rahim ya Allah Gusti keberkahan Lailatul Qadar ya Allah menawi kaula sak rombongan sedenipun dulur ya Allah boten saged ibadah khusuk ya Allah nyadong dumateng panjenengan ya Allah memohon kepada jenengan ya Allah mugi-mugi keberkahan Lailatul Qadar tumurunaken kepada saudara-saudara saya yang ada di luar negeri ya Allah sumrambah kepada keluarga-keluarga yang ada di Indo ya Allah panjang umuraken ya Allah hasil maksudipun rezeki yang tebih jenengan caketaken ya Allah rezeki ingkang seret jenengan lancaraken ya Allah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi arzaqana wa ilal khairi qaribana wa 'anil syarri bainir rahmi ya arhamar rahimin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin barakah bisyafaati Rasulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.